Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pada santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bimbingan akhlak, ya, ahwal asy-syariah, yaitu yang disusun oleh Al-Ustaz Umar bin Ahmad Baraza, ya. Semoga beliau diridhoi Allah Subhanahu wa taala ilmunya, amin ya Allah. Untuk sebagai pembukaan, kenapa kita belajar akhlak? Kenapa? Karena dari akhlak itu mencerminkan sikap kita, ya, sikap kita sehari-hari, dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya. Kepada santri yang SMP, ya, dan yang sudah mendapat maklumatnya akhlak, ya, akhlak 1 sampai 3. Alhamdulillah, ini yang keempat adalah review, ya, review dari 1 sampai ke 3, ya, yang dimana akhlak itu tetap, ya, tetap ada di sekitar kita tanpa kita sadari. Oke, yang pertama, ya, pendahuluan pertama itu dari perkataan Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Yang pertama, akhlak ibarat keadaan jiwa yang kokoh, dari mana timbul berbagai perbuatan dengan mudah tanpa menggunakan pikiran dan perencanaan. Bila mana perbuatan-perbuatan yang timbul dari jiwa itu baik, maka keadaannya disebut akhlak yang baik. Jika yang ditimbulkan kebalikan dari itu, maka keadaannya disebut akhlak yang buruk. Apabila keadaan itu tidak mantap di dalam jiwa, maka ia tidak disebut akhlak, ya. Patut disadari kepada santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa akhlak itu memang, ya, sesuatu hal yang harus antum tahu, ya, karena di atas ilmu itu ada akhlak yang baik, ya. Itu perkataan dari Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu yang pertama, ya. Yang kedua, akhlak dapat dihasilkan dengan latihan dan perjuangan pada awal hingga akhirnya, ya, menjadi watak. Contohnya, seseorang yang ingin mempunyai tulisan indah, maka pertama kali dia harus memaksakan diri untuk menirukan tulisan yang indah hingga tulisan itu menjadi wataknya. Ini tidaklah aneh pada manusia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal dan pengertian. Bahkan tidak aneh pula pada hewan buas, karena ia bisa diubah akhlaknya dengan latihan, ya, dengan latihan hingga menjadi jinak. Tidakkah Anda lihat kalau anjing bisa diajar untuk berburu dan menjaga? Paham maksudnya? Jadi untuk yang santri SMP insya Allah sudah mengerti, ya. Ini sama dengan halnya seperti tumbuhan, ya, seperti tumbuhan. Ayo, ada yang tahu filosofinya? Seperti tumbuhan, ya. Ya, karena apa? Karena kalau tumbuhan, ya, tumbuhan masih hijau, masih kecil, masih anak. Ketika dia bengkok,
atau lurusin pasti bisa. Walaupun dia gini lagi ya, itu perkara lain. Pasti bisa kan? Pasti bisa. Tapi kalau udah tua, udah bercabang, udah ke akarnya udah menembus tanah itu, kalau dibengkokin gimana? Ayo, kalau dibengkokin gimana jadinya? Patah. Jadi itu sama halnya dengan akhlak atau adab kalian. Ketika masih kecil nih, masih unyu-unyu kelas 1, dibina, diajari dan belajar tentang akhlak, dia mau, insya Allah bisa diluruskan. Tapi kalau sudah seperti kakak-kakak ya, kakak-kakak kita yang masya Allah solehnya semua ya Kang Sahrul ya. Jadi ini contoh di sini misalkan Kang Sahrul ya, ketika dia sudah dewasa atau masih kecil, anggapnya sudah besar ya, Sahrul ya sudah besar ya, maklumatnya itu belum ada tentang akhlak ya. Contohnya ya itu Sahrul yang bilang sana bukan di sini ya. Terus dia itu diajari, dihitui, iya masuk kanan, keluar masuk kiri ya. Karena apa? Dia itu sudah ada maklumatnya. Buat apa sih makan duduk ribet banget? Buat apa sih minum duduk ribet banget? Buat apa sih jalan-jalan tengok kanan kiri kok nggak boleh? Jalan-jalan ribut kok nggak boleh? Gitu. Karena Sahrul itu sudah apa? Maklumatnya itu sudah dapat. Misalkan dari Bang Jundi, Sahrul kalau minum tuh berdiri, jangan duduk ya, itu kan contoh yang nggak baik. Patah-patah, minum tuh harus duduk, ya itu ada. Ya. Karena maklumatnya dari Jundi dulu, ya kan? Karena Sahrul itu udah dewasa, jadinya susah gitu, udah alot, udah patah ya. Tapi kalau Sahrul ingin belajar dengan rajin tentang akhlak, insya Allah bisa. Tapi dari diri kita sendiri ya, seperti itu. Pertanyaannya untuk para santri semua, apakah di antara kalian yang seperti itu, baik yang kelas 1 ataupun yang kelas 3, berbuat salah sekecil apapun, misalkan berdiri, minumnya terus tidur, kelihatan auratnya, misalkan apa, baju bau ya, gimana cara menegurnya gimana ya? Ditegur dengan baik-baik ya, jangan langsung main fisik ya, seperti itu. Kalau misalkan aku nggak mau menegur, berarti aku sama saja akhlaknya sama orang tersebut. Tetapi kalau misalkan Kak Rifki, anak pun udah masih tahu Husein beberapa kali ya, oke. Beberapa kali ya berarti gugurlah apa? Wajibat dari Bang Rifki ya. Insya Allah santri-santri di sini adalah santri yang mendapatkan akhlak dan adab. Insya Allah. Yang ketiga, perkataan dari Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Amin. 3 ya. Akan tetapi di sini ada penekanan, akan tetapi ya, pendidikan akhlak menjadi berat bagi murid pada mulanya. Kenapa? Ya, kemudian dia dapat menikmati pada akhirnya. Contohnya apa? Seorang bayi yang disapi yang sudah dilepaskan dari persusuan ibunya ya, disapi. Aku disapi enggak? Iya, insya Allah disapi ya. Dari apa? Dari apa ini? Dari susu ibunya ya. Pada mulanya dia menangis keras ya, dan kurus tubuhnya serta pucat warna kulitnya. Dia semakin tidak menyukai makanan yang diberikan kepadanya sebagai pengganti air susu. Akan tetapi apabila dia langsung dihentikan dari minum air susu hari demi hari, lalu semakin payah dalam bersabar,
dan diliputi rasa lapar, maka dia pun terpaksa makan makanan, ya. Kemudian menjadi kebiasaan, ya. Seandainya disuruh kembali minum air susu ibu, dia tidak akan mau. Selanjutnya dia pun terbiasa dengan makanan penggantinya. Sebelum lanjut, ya, di sini, ya, maksudnya persusuan atau ngerti nggak maksudnya itu? Ya, ngerti di sapi itu maksudnya ngerti kan? Ngerti. Kalau misalkan di sapi di sini ada banyak ya caranya. Yang pertama dikasih apa? Dikasih apa? Bagian dari ibu itu di bagian pahit-pahitan, ya. Setelah dia ingin menyusu pahit, kan tersiksa ya. Tapi mau gimana lagi? Karena di dalam Islam itu batasnya sampai 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun lebih, Masya Allah gimana rasanya ya? Ya. Seperti itu ya. Kalau alif nggak tahu kalau alif salah. Ya, ini contoh ya Bang ya. Ya, begitu pula binatang. Ya, di sini yang suka binatang pasti tahu. Pada mulanya ia tidak menyukai pelana. Pelana apa? Makanan yang ia suka. Ya. Kakang besi, tahu kakang besi? Kakang besi tahu apa? Kakang besi. Kakang besi tahu? Serbuk maksudnya, ya. Apa yang dalam serbuk itu? Maksudnya apa? Ayo kemarin tuh senam apa yang banyak itu? Ya Allah, layak ya. Mohon maaf ya kalau nggak tahu ya. Dan tidak mau dinaiki. Akan tetapi ia dipaksa melakukan itu dengan rantai dan tali. Ia pun menjadi jinak sehingga apabila dibiarkan di tempatnya, ia pun berdiri tanpa diikat maupun dirantai. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau antum punya hewan, maupun itu burung, kucing, biasanya misalnya apa lagi? Mohon maaf ya, tadi ada di sana, ya, yang mencuri makanan itu, ya, biasanya dia tuh dari kecil, dibiasakan dari kecil. Kalau aku nangkep, tiba-tiba emaknya yang tadi nangkep, yang ada apa? Antum dicakar, ya. Jadi hewan juga cara menyusunya seperti itu. Maksudnya cara menjinakkan. Kalau hewan itu bukan sapi ya, tapi menjinakkannya seperti itu. Dirawat dari kecil. Hewan apapun itu kalau dirawat dari kecil bakalan jinak, termasuk buaya. Ya, paham ya? Selanjutnya untuk menunjukkan bahwa akhlak itu dapat diubah, ya, tersebutlah dalam hadis yang artinya sesungguhnya ilmu didapat dengan belajar dan kebijakan didapat dalam sering berbuat bijaksana. Barang siapa mencari kebaikan, ia pun diberi kebaikan itu. Dan barang siapa menghindari kejahatan, ia pun dilindungi dari kejahatan itu. Ingat ya para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi diamnya antum itu ya tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keterbatasan kita ya, keterbatasan polisi, muslim dan guru terutamanya ya, tak terlepas dari pertolongan Allah. Kalau misalkan antum ya melanggar di luar itu, maka cocok hadis ini untuk bagi santri yang demikian ya. Apa tadi? Intinya apa? Ya, sesungguhnya ilmu didapat dengan belajar dan kebijakan didapat dengan sering berbuat bijaksana. Barang siapa, di sini ada penekanan ya. Barang siapa
mencari kebaikan, ia pun diberi kebaikan. Ya, antum diam-diam misalkan murojaah, diam-diam baca kitab kuning, ya, diam-diam nulis buku, ya, tapi bukunya buku-buku yang baik, motivasi, ya. Dan barang siapa menghindari kejahatan, ia pun dilindungi dari kejahatan itu. Ya, kalau antum dapat menghindari kejahatan, maka antum akan dilindungi dari kejahatan itu. Tapi pertanyaannya, kalau antum melihat kejahatan itu, kalau antum menghindar, maka itu jadi apa ya? Dipertanggungjawabkan nanti, ya. Ya, itu beda cerita. Di sini ada Al-Imam Al-Busiri rahimahumullah berkata, nafsu itu seperti bayi. Jika kamu biarkan, ia tetap suka menyusu. Dan jika kamu lepas, ia pun berhenti. Apa yang dilepas? Sesuatu, ya. Ya, sesuatu aja, ya. Karena banyak yang rasa. Orang yang dapat mengendalikan nafsu dari perkembangannya seperti kuda liar yang dikendalikan dengan besi di mulutnya, ya. Jadi seperti itu, ya. Itulah bayi, ya. Nafsu itu seperti bayi. Berarti antum kalau misalkan di sini semuanya masih mengedepankan nafsu, semuanya yang di sini, berarti kalian itu secara tidak langsung adalah seperti bayi, ya. Bayi yang apa? Seperti apa? Masih menyusui, ya. Tidak mau dilepas, yaitu maksudnya seperti itu, ya. Di sini ada seperti itu? Ada? Alhamdulillah nggak ada, ya. Karena di sini soalnya semua kan ada semua kan sini, ya. Yang keempat, ini masih mukadimah, ya, dari Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Yang keempat apa? Induk akhlak yang baik adalah 4 keutamaan. Yang pertama apa? Kebijakan, keadilan, keberanian, dan keluruhan budi. Ingat itu, ya. Induknya itu ada 4. Kalau misalkan di antara 4 ini nggak ada di antum, maka ya mohon maaf, berarti akhlaknya kurang baik. Kebijakan itu apa maksudnya? Ayo, kebijakan apa? Segala sesuatu hal harus apa? Harus dijalankan dengan sebaiknya. Keadilan. Keadilan apa? Segala sesuatu harus ya menempatkan pada tempatnya, maksudnya seperti itu. Misalkan pensil, naruhnya di mana? Diletakkan di mana? Di tempat pensil. Kitab, naruhnya di mana? Di tas, taruh di meja. Kalau misalkan hilang, berarti itu tandanya tidak ada adab yang baik di dalam memelihara pelajaran atau alat-alat sekolah. Anda tanya, itu dalam bab berapa dan kitab berapa? Ya, kitab pertama bab kedua, 2 dan 3 insya Allah, ya. Karena memang sudah lama sekali ya tuh, ya. Oke, ya, lanjut. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 269 yang artinya, dan barang siapa yang diberi al-hikmah maka dia pun telah diberi kebaikan yang banyak, ya. Di sini alhamdulillah santri sudah melewati ya hafalannya sampai surat Al-Baqarah ayat 269.
69. Ya sudah ya. Sudah pada lewat ya. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan firman Allah Ta'ala pada surat Luqman ayat 12, yaitu dan sesungguhnya telah kami berikan al-hikmah kepada Luqman. Ya, dia berkata, maksud dari al-hikmah itu apa? Ialah akal, pengertian dan kecerdasan selain kenabian. Ya, keadilan ialah apa? Keadaan jiwa dan ketakutan untuk mengendalikan kemarahan dan syahwat serta mengarahkannya secara bijaksana. Jadi untuk ikhwan maupun akhwat ketika melihat lawan jenis ya yang antum merasa paling indah di mata antum ya, yang membuat semangat antum belajar, itu boleh tidak? Boleh tidak seperti itu? Ayo pertanyaannya. Asalkan yang tahu itu antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Gak usah diumbar-umbar. Misalnya si S kelas 5 misalkan ya. Si S indah ngelihat si W misalkan. Nah, kalau misalkan kelas 3, mau maaf ya, si S itu bukan bang antum ya, banyak ya. Misalkan kelas 3 ya, Ade kuliah JJ misalkan ya, karena untuk motivasi belajar ya. Ingat ya, antum itu boleh atau tidak bolehnya ketika antum memikirkan lawan jenis yang bukan mahramnya, maka itu jatuhnya apa? Ayo, berdosa ya. Makanya yang lain ya harap berhati-hati. Kalau misalkan antum ingin memilikinya, atau tahan dulu, belajar dulu, adab dengan baik, tetap pelajaran yang lain. Ketika antum sudah pengabdian 2 tahun kayak ustaz-ustaz muda ya, seperti Ustaz Maulana, Ustaz Saeb dan kawan-kawan, itu boleh ya, boleh asalkan apa? Berani aja untuk tanggung jawab. Dan masalahnya apa? Masalahnya itu satu, masalahnya aku tuh diterima atau enggak, ya itu aja ya. Maka dari itu antum lihatlah diri antum dulu sendiri ya. Boleh antum memikirkan itu, tapi tidak boleh memikirkan terlalu dalam dan panjang. Hanya sekilas saja. Ya, Kang Yusuf ya. Berikutnya, keberanian ialah tunduknya kekuatan dan amarah pada akal dalam bertindak dan berhenti. Ya, maksudnya seperti itu ya. Keluluhan budi ialah terdidiknya kekuatan syahwat dengan pendidikan akal dan syarat atau syariat atau perintah agama. Ingat seperti itu ya. Ya, kita segala sesuatu pun kita harus mengedepankan syariat atau syarat ya. Karena apa? Agar hidup kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, akhlak yang terpuji ialah pertengahan dari kewajiban. Ya, kewajiban atau kewajaran antara berlebih-lebihan dan kekurangan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam memuji Rasulullah SAW dan para sahabatnya di dalam Quran surat Al-Fat ayat 29 ya, yang artinya apa? Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang yang bersamanya adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam memuji hamba-hambanya yang soleh
di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67 yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelajaran itu di tengah-tengah antara yang demikian. Ya, jadi sangat jelas sekali ya di sini ada sandarannya, yaitu Quran surat Al-Fat ayat 29 dan Quran surat Al-Furqan ayat 67. Berikutnya dalam hadis disebutkan sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Maksudnya apa? Seperti penyair berkata, suka berlebih-lebihan itu salah. Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Nanti maksudnya pertengahan yang sedang-sedang saja. Atau Bang Ringo ya. Keberanian adalah sikap yang terpuji antara keras hati dan pengecut ya. Itu keberanian. Sikap yang terpuji antara keras hati dan pengecut. Pengecut itu apa maksudnya? Segala sesuatu ketika antum mendapat masalah atau lari dari masalah. Masalah bagi antum itu apa? Belajar, menghafal, dan biasanya apa? Apalagi? Ayo, mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Itu sepertinya itu seperti berat banget, padahal seperti itu semuanya. Di suatu sekolah pasti ada peraturan. Kalau misalkan tidak ada peraturan, tidak mungkin ya. Karena peraturan itu bagian dari apa? Pelaksanaannya suatu pembelajaran. Kedermawanan adalah antara pemborosan dan kikir. Maksudnya apa? Pemborosan dan kikir. Kikir itu apa? Pelit. Pemborosan itu apa? Hah? Boros ya. Iya, tidak bisa menyimpan uang. Ya. Melihat jajanan ini langsung, melihat jajanan ini langsung. Ya, mau pergi ke sini langsung beli semuanya. Padahal mah kalau di sono cuma capek doang, riang-riang gembira ya. Tiba-tiba sudah pulang ya. Ya, sedikit lagi. Rendah hati adalah antara kehinaan dan kesombongan. Rasa malu adalah antara kelemahan dan kekerasan. Keramahan adalah antara keberandalan dan kekakuan. Keluhuran budi adalah antara apa? Keserakahan dan kebekuan dan alat-alat lainnya. Ya. Jadi seperti itu ya. Karena setiap hidup itu pasti ada alatnya. Ya. Yang keenam, alat terpuji adalah penyebab kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ia mengangkat pemiliknya ke wilayah malaikat yang muqarrabin. Apa itu muqarrabin? Ada yang tahu muqarrabin itu apa? Hah? Yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ahlak yang buruk adalah racun, pembunuh dan perbuatan buruk yang menjauhkan diri dari rahmat Allah sekalian alam. Ingat seperti itu ya. Ia menjerumuskan pemiliknya ke jurang setan yang terusir. Ahlak yang buruk adalah penyakit hati dan jiwa. Di samping itu, ia adalah penyakit yang menghilangkan kehidupan yang abadi. Bandingkan ia dengan penyakit yang hanya menghilangkan kehidupan jasad, apalagi para dokter yang sangat memperhatikan pengobatan badan ya.
pengobatan badan demi memelihara kehidupan yang fana. Maka perhatian untuk mengobati penyakit hati lebih utama, ya, karena ia melindungi kehidupan yang abadi. Pengobatan macam ini wajib dipelajari oleh setiap orang yang berakal, dan ia merupakan cara pengobatan para nabi. Salawat dan salam semoga atas mereka. Allah Ta'ala telah mengutus mereka untuk mengajari umat bagaimana mensucikan hati mereka dari akhlak tercela dan menghiasi jiwanya dengan akhlak yang mulia. Yang terakhir 7, maka ambillah ya suatu ibrah ya, dari apa? Dari kitab ini, ya, pembelajaran kitab ini. Karena apa? Ya, karena antum itu harus dipaksakan diri Anda untuk apa? Mengamalkan, insya Allah mengamalkan, ya. Karena apa? Agar apa? Menjadi orang yang terdidik dan bahagia di dunia dan agama. Dan Allah memberi taufik, ya. Alhamdulillah, itu adalah 7 dari mukadimah, ya, dari perkataan Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu tentang akhlak, ya. Untuk itu kepada santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, perbaikilah diri Anda dari sejak dini, ya. Karena kalau misalkan aku sudah dewasa, ya, maka jangan harap anak-anak tersebut ya dapat tempel sepenuhnya di dalam jiwa kalian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Masalah akhlak. Nanya. Yuk, nanya dong. Ya. Jangan suaranya. Ya, waalaikumsalam. Hampir, ya. Yang jelas itu berbeda. Kalau misalkan akhlak itu bagian dari apa? Bagian dari apa? Ayo, perilaku kita atau tingkah laku kita. Kalau adab itu bagian dari cerminan dari apa? Dari apa? Keseharian kita, ya. Cerminan apa? Cerminan baik dari keseharian kita, itulah adab, ya. Jadi kalau akhlak itu bagian dari apa tadi? Tingkah lakunya. Kalau adabnya itu bagian dari langsung prakteknya, ya. Kalau misalkan akhlak antum baik, terpuji, akhlak itu kan ada 2, akhlak tercela dan akhlak terpuji, ya. Adab juga 2, adab baik dengan adab yang buruk. Antum juga milih yang mana, ya. Kalau misalkan antum memilih akhlak yang tercela, maka secara tidak langsung antum di dalam menghidupi kesehariannya itu, ya, menjalankan hal-hal yang tidak baik. Kalau hal-hal tidak baik itu, apakah itu adabnya baik? Tidak. Contoh kecil, ini sepele untuk kalian, ya. Apa? 1. Makan berdiri. Sering sekali saya tegur itu tentang makan berdiri, ya. Seharusnya itu kalau sudah tahu makan itu bagian dari adab, seharusnya duduk. Saya kan baru megang sumpit, ya, nggak ada alasan seperti itu. Karena sering sekali saya
bertegur seperti itu. Ya, jadi untuk para santri ya alangkah baiknya itu dicermati ya. Ada lagi sebelum ditutup? Oke, yang kedua dari Furqan kembali ya. Dari kelas 4, Masya Allah kelas 4 ya. Bagaimana kalau kepepet? Kalau kepepet itu pasti gak sering-sering ya. Kalau kepepet sering-sering itu udah kebiasaan ya. Yang namanya kepepet itu kan berarti kan aku ada apa ya, sesuatu yang mendesak. Masalah itu setiap saat mendesak mulu, maka berdiri mendesak. Kepepet gitu kan beda ya. Berarti itu karena sudah kebiasaan antum, harus segera memperbaikinya ya. Itu pun dalam aspek adab dalam ta'lim ya, belajar dan mengajar itu juga ada ya. Alhamdulillah karena pertanyaannya hanya 2 dan ini baru awal ya, adanya materi akhlak. Insya Allah pada pertemuan berikutnya lebih dipersiapkan lagi pertanyaannya terbaik ya. Untuk itu saya akhiri ya kajian akhlak pada malam ini dengan membaca hamdalah dan doa akhir kepada Tuhan. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana ya Rabbana